Karena saya santri dan pecinta kopi, nah ini saya ingin bertanya-tanya kepada Gus Faiz mengenai kopi dalam perspektif agama, Gus. Oh, jadi judulnya kita mau ngaji fikih kopi sore Fikih hari kopi. ini. Kopi itu halal apa haram? Kita lihat. Minuman yang diharamkan pada masa Nabi itu apa? Khamar. Iya. Nah, kalau kita kemudian mau tahu halal dan haramnya, kan kita harus tahu alasannya. Nah, alasan khamar itu diharamkan, kan sebetulnya banyak alasan. Nanti tinggal kita pilih alasan yang paling tepat. Saya ada ungkapan Gus Faiz yang menarik nih bicara soal khamar, Gus. Khamar. Nah, di banyak kedai kopi yang saya temui ya, Gus ya, ada kopi namanya kopi bir, Gus. Oh, Namanya kopi bir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Mata Hati TV yang saya hormati, pada sore hari ini saya bersama dengan salah seorang alumni Pondok Pesantren Darul Rahman, ini Ananda Coki Guntara, yang menculik saya sore hari ini ke satu tempat. Saya berpikir sore ini saya diajak manakiban, saya diajak yasinan dan tahlilan. Tiba-tiba saya diajak ke satu tempat yang cukup nyaman ini. Ini nama tempatnya apa ini, Coki ini? Ini nama tempatnya Rukmasara Kopi, Gus. Nah, berarti ini memang tempat untuk menikmati kopi. Makanya di kanan kiri saya dan Coki ini ada kopi dan alat pembuat kopi. Sayangnya kopinya belum ada ini ya. Mestinya harus ada kopinya nih, Cok. Betul. Begitu kita datang, kopinya langsung ada. Tapi apapun para pemirsa, saya diajak oleh Coki ini ke satu tempat yang sangat nyaman untuk menikmati kopi. Nah, ini kira-kira apa, Cok, yang membuat Coki itu mengajak saya ke tempat ini, Cok? Baik, Gus. Jadi gini, Gus. Yang pertama, saya muridnya Gus Faiz yang suka kopi. Oh, Nah, kebetulan saya direkomendasikan oleh beberapa teman tentang tempat kopi ini, Rukmasara Kopi ini. Dan ternyata tempatnya asik, Gus. Dan rasa kopinya juga enak. Nah, kebetulan juga karena saya santri dan pecinta kopi, nah ini saya ingin bertanya-tanya kepada Gus Faiz mengenai kopi dalam perspektif agama, Gus. jadi judulnya kita mau ngaji fikih kopi sore Fikih hari kopi. ini. Tapi saya sepakat nih, tempatnya bagus. Dan bagusnya lagi nih, Coki, dekat sekali dari pesantren Darul Rahman yang di Jagakarsa. Betul. Saya membutuhkan waktu hanya 15 menit untuk sampai ke tempat ini, Coki. Betul, Gus. Betul. Eh, Nah, jadi- tadi kopinya udah saya pesan, mungkin sedang disaji, Gus. Jadi Iya, mohon kita tunggu mungkin dulu. Wildan terlambat ini untuk Betul, membayar betul, betul. kopinya. Jadi belum dia bayar sehingga kopinya belum datang, Cok. Betul, Gus. Oke, emang kenapa, Cok? Ada apa dengan kopi, Cok? Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan soal itu, saya mengawali dengan satu pertanyaan kepada Gus Faiz. Ah. Gus Faiz ini suka ngopi atau enggak, Gus? Wah, ini pertanyaan yang sulit-sulit gampang ini. Saya itu merasa bahwa semua ciptaan Allah itu baik dan bermanfaat. Hmm. Maka saya kemudian memandang kopi ini sebagai ciptaan Allah yang harus saya cintai, yang harus saya sukai. Tetapi dalam mencintai itu ada kaidahnya, Coki. Dulu kita di Darul Rahman itu mungkin kelas 3 sanawiyah itu diajarkan nasihat Imam Syafi'i. Nasihat ini menurut banyak ulama sebetulnya juga hadis Nabi, ya. Tetapi mungkin tidak sesahih hadis-hadis yang berbicara misalnya tentang toharoh, ya, tentang apapun. Nah, ini hadis atau nasihat Imam Syafi'i itu punya gini. Ahbib habibaka haunamma. Kamu kalau mencintai orang yang kamu cintai, itu cintailah sewajarnya. Jangan melampaui batas kewajaran dalam cinta. Kenapa? Karena boleh jadi sesuatu yang kamu cintai hari ini, itu mungkin akan kamu benci di masa yang akan datang. Sebagaimana kalau membenci orang, bencilah sewajarnya. Jangan merusak, jangan melampaui batas. Karena kita tidak pernah tahu, satu hari nanti orang yang kita benci itu justru jadi kekasih kita. Ini filosofi hidup loh. Siap, siap. Jadi filosofi hidup saya tuh selalu begitu. Apa-apa dipandang sebagai sahabat, sebagai kawan, sebagai ciptaan Allah yang harus saya hargai.
Jadi kalau Coki tanya sama saya, suka nggak sama kopi? Saya suka sama kopi sebagai ciptaan Allah. Ya. Sebagaimana saya suka kepada Pak Anies, sebagaimana saya suka ke Pak Ganjar, sebagaimana saya suka ke Pak Erik, sebagaimana saya suka ke Pak Ridwan Kamil, saya suka ke Bu Khofifah, semua mereka itu saya sukai. Karena ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah, mereka mau menyibukkan diri untuk mengurus rakyat. Kalau kemudian Coki bertanya, nanti Pilpres dukung siapa? Ya, saya akan berdoa kepada Allah. Saya mohon kepada Allah untuk menjadikan Indonesia ini negeri yang damai, aman, adil, sejahtera. Siapa yang memimpin, itu saya pasrahkan dalam doa panjang saya. Masih 2 tahun yang akan datang, saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya pemimpin yang baik, berikan kepada saya pemimpin yang mengayomi rakyat, yang memberikan kesejahteraan. Orangnya siapa? Saya berdoa kepada Allah. Karena bisa jadi orang itu Pak Ganjar, bisa jadi orang itu Pak Anies, bisa jadi orang itu Pak Prabowo, bisa jadi siapapun orang itu. Tapi yang utama adalah bagaimana Indonesia ini baik. Nah, sama dengan kopi tadi. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak bisa beraktivitas kalau tidak ada kopi. Saya tidak bisa beraktivitas kalau tidak ada teh. Kalau ada teh, maka saya minum teh itu sebagai rasa syukur saya kepada Allah yang memberikan rezeki pagi hari ini berupa teh. Sore hari ini, saya tidak pernah terfikir kemarin mau minum kopi. Tapi Coki ngajak saya untuk menikmati kopi. Maka saya akan menikmati kopi itu. Saya cintai kopi itu sewajarnya. Apa artinya sewajarnya? Oh iya, saya dari tadi pagi belum tidur. Sementara saya masih punya kewajiban sampai nanti malam. Nah, maka di antara minuman yang menyegarkan, membuat saya kuat tidak tidur misalnya, konon kabarnya adalah kopi. Maka saya minum kopi. Jadi saya adalah orang yang netral. Netral dalam artian ketika saya merasa membutuhkan kopi, maka saya akan meminum kopi. Ketika yang ada di hadapan saya adalah air putih, itu adalah rezeki saya untuk saya minum. Baik. Gitu, Coki. Baik, Gus. Berarti Gus Faiz ini menyukai kopi. Ya. Karena ini adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Dan bentuk rasa syukur Gus Faiz ya, diberikan rezeki berupa kopi pada sore hari ini. Walaupun belum datang kopi. Belum datang kopi. Ya, berarti belum rezeki saya. Belum rezeki. Tapi sebentar lagi kayaknya datang nih, Gus. Jadi rezeki kita. Betul. Nah, selanjutnya Gus, secara sains itu kopi itu kan mampu menstimulus kerja otak kita agar lebih fokus. Nah, kemudian di beberapa artikel yang saya baca dan saya temukan salah satunya di Republika ini bahwa di sini dikatakan kopi itu salah satu minuman favorit atau kesukaan para ulama dan para sufi terdahulu. Nah, menurut Gus Faiz itu bagaimana, Gus? Jadi kalau tadi dikatakan kopi secara sains punya begitu banyak manfaat. Yang pertama, komentar saya, sains itu kan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya tidak berhak mencampuri itu. Karena saya tidak pernah punya pengalaman, tidak pernah punya kemampuan untuk menguji khasiat kopi ini di laboratorium ilmiah. Ya, saya tuh bisa menguji itu kalau santri saya baca kitab. Kalau fa'il dibaca marfu, maf'ulun bihi dibaca mansub, itu spesialisasi saya. Nah, begitu saya disampaikan bahwa secara sains dia memberi manfaat, maka Coki harus tahu nih ada satu kaidah di dalam agama. Haitsu makanatil maslahatu fathamma syar'ullah. Di mana di sana ada kemaslahatan, ada kebaikan, maka di sana ada syariat Allah. Nih, syariat Allah itu apa? Dalam kaitan yang mau kita bicarakan sore hari ini, syariat itu adalah hukum. Nah, hukum itu dalam Islam kan ada 5 nih. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Nah, begitu saya tahu ini ada maslahatnya. Kata maslahat tadi Coki bilang buat lebih fokus. Lebih fokusnya ini buat siapa? Buat Coki misalnya. Kalau saya nggak minum kopi juga tetap fokus. Misalnya,
Maka buat coki, hukumnya apa? Ya bergantung pada 5 ini. Kalau coki misalnya seorang mahasiswa yang besok harus menyelesaikan tesis doktoralnya, sehingga besok menjadi doktor Coki Guntara, maka minum kopi buat coki, hukumnya menjadi wajib. Kenapa hukumnya menjadi wajib? Karena dengan coki meminum kopi hari ini, tesisnya rampung. Dan tesis rampung itu menjadi satu kewajiban buat seorang mahasiswa. Jangan sampai jadi mahasiswa abadi, nggak selesai-selesai di kampus. Nah, itu pandangan Islam. Jadi kalau dalam Islam, ketika ada maslahat, hukumnya itu nggak jauh dari 3. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Ya, sunnah misalnya apa? Saya mau melakukan pekerjaan yang tidak wajib buat saya. Ya, misalnya, saya mau misalnya zikir nih. Saya kepengen lah dalam hidup ini kalau malam Jumat pernah baca sholawat nariyah sekian ribu kali. Tapi ngantuk, Cok. Baca sholawat nariyah malam Jumat itu kan bukan wajib. Betul, betul. Tapi itu menjadi kewajiban. Semakin banyak sholawat yang dipanjatkan, kan semakin banyak pahala yang didapatkan. Betul, betul. Nah, maka saya minum kopi. Kopi saat itu menjadi apa ini? Sunnah. Dia bisa jadi mubah, dia bisa jadi makruh, dia juga bisa jadi haram. Apa contohnya haram? Kita minum kopi di sini dan tidak bayar. Oh, iya. Nah, betul. maka kopi tadi hukumnya menjadi apa ini? Haram. Itu sih Coki. Jadi kalau bertanya, secara sains ada maslahatnya, manfaatnya ya bagus. Pas banget nih. Nah, ya. Kita ngomong kopi ada maslahatnya, kopinya datang nih Coki. Betul, Gus. Nah, kopi kita udah datang nih, Gus. Dan yang pasti sudah dibayar sama Amin Matahati. Sudah, Gus. Iya. Sudah, Gus. Kalau belum dibayar, saya takut nih. Betul. Nanti habis kita makan, minum, tahu-tahu Aminnya pulang. Kita nggak bayar, repot. Betul, Gus. Jadi dipastikan kopi ini halal, Gus. Kopi ini halal. Tidak haram karena sudah dibayar sama Pak Amin. Sama kru Matahati. Nah, Oke. ini kopi kesukaan saya, Gus. Saya sengaja nggak mau nyebut kopinya kopi apa, biar teman-teman pemirsa Matahati TV ini datang langsung ke tempat kopi ini dan merasakan bagaimana nikmatnya kopi di Rukmasara Kopi. Iya. Lokasinya di Cilandak, bisa juga dicari di Google Maps atau di Google, tinggal ketik aja. Mudah untuk diakses. Mudah untuk diakses. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan, kita minum kopi dulu. Kita minum kopi dulu. Supaya kopinya ini Islami, kita baca Bismillah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sepakat saya. Rasanya gurih nih. Enak ya? Gus? Enak. Sopan masuk ke lidah ya? Gus? Iya, paling nggak beda dengan kopi yang biasa saya minum di rumah. Apa Karena bedanya? saya bukan penikmat kopi. Itu rahasia ya. Oke. Karena kita nggak boleh sebut merek di sini. Siap, Gus. Nah, berarti tadi kembali ke jawaban Gus Faiz bahwa hukumnya minum kopi ini bisa jadi halal, Wajib, bisa jadi wajib, haram, sunnah, dan lain sebagainya. Iya. Tergantung ya, Gus? Tergantung. Oke. Nah, kebetulan waktu saya menyusun skripsi waktu itu, ya ditemenin juga kopi. Kopi. Akhirnya saya di wisuda. Iya. Saya mungkin bisa merefleksikan kalau saya tidak ditemani kopi, mungkin belum selesai kuliah saya, Gus. Betul. Berarti pada saat itu memang saya wajib minum kopi ya, Gus? minum kopi. Baik. Nah, kemudian Gus, katanya ini teman-teman saya kalau saya diskusi ringan atau di beberapa tulisan yang saya baca bahwa kopi ini juga bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, ini maksudnya seperti apa ya? Itu menarik, Coki ya. Saya tidak banyak tahu tentang sejarah kopi. Tapi saya itu pernah baca ya dalam satu literatur tentang Sayyid Al-Murtado Az-Zabidi. Ini yang punya syarahnya Ihya. Jadi syarahnya Ihya itu disyarah oleh Imam Al-Murtado Az-Zabidi. Beliau itu punya ngarang buku loh. Ini ulama tuh hebat ya. Sampai kehalalan kopi itu ada bukunya namanya. Namanya Tuhfatu Ikhwaniz Zaman fi Hilli Qahwatil Yaman. Karena beliau kan hidupnya di Yaman. Jadi beliau ngarang buku ini bahwa kopi ini halal. Nah, alasannya waktu itu banyak sekali. Di antaranya, menurut yang saya baca pada literatur yang ditulis oleh beliau Sayyid Al-Murtado Az-Zabidi, itu yang menemukan kopi itu memang para pengikut suluk tasawuf. Namanya Imam Ali bin Umar Asy-Syadzili. Ini kalau menurut beliau ini bukan Imam Abul Hasan As-Syadzili. Imam Abul Hasan As-Syadzili itu kan pemimpin tarekat Syadziliyah, ya. Kalau beliau itu Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar.
Nah ini Ali bin Umar, ini disinyalir beliau itu murid saja. Nah tapi tentu sebagai pengamal tarekat, beliau itu tentu kan ya namanya orang tarekat kan suka riyadhah. Betul. Riyadhah itu kan dalam terminologi sufi, itu kan sarana yang pertama kali untuk mematikan hawa nafsu yang ekstrim dalam diri manusia. Makanya riyadhah itu butuh suluk, butuh zikir misalnya untuk melupakan hawa nafsu ini. Nah, di antara yang memperkuat orang zikir itu adalah apa ini? Kopi. Oleh karena itu, apakah kopi itu bisa mendekatkan diri kepada Allah? Bisa. Sebagaimana kopi juga bisa mendekatkan diri kita ke neraka. Nih. Sama. Jadi kalau dalam usul fikih itu enak banget ya. Orang kalau belajar Islam secara dalam, itu kadang-kadang cari hadis kopi apa ya nggak ketemu. Cari ayat Quran tentang kopi nggak ketemu. Tapi begitu belajar kaidah fikih misalnya, ada kaidah bunyinya gini kok, Cok. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah, sarana, perantara. Itu hukumnya mengikuti al-maqasid tujuannya. Tujuan kamu minum kopi itu apa? Nah, tujuan saya minum kopi karena nanti malam saya di kampung kebagian jaga nih. Ronda itu tujuannya apa? Memberi rasa aman kan kepada masyarakat. Supaya masyarakat bisa tidur tenang, supaya masyarakat bisa beribadah dengan tenang. Ya, maka coki berfungsi seperti security dan hansip. Nah, ketika jadi security pasti malam tuh ngantuk. Betul. Maka coki minum kopi ini. Kopinya kita minum, Jok. Gini. Begitu diminum, ngantuknya itu hilang. Concern dia jaga kampung itu. Maka buat coki malam hari itu, minum kopi itu sebagai ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang, ya, maha rohman, maha rahim. Rahmatnya Allah itu turun buat kampung itu bisa ibadah dengan tenang. Yang besok pagi punya pekerjaan, dia malam bisa tidur dengan tenang. Kenapa mereka tidur tenang? Kenapa mereka ibadah tenang? Karena mereka tahu ada coki yang sedang berpatroli ronda di kampung itu. Kenapa coki bisa berpatroli ronda, nggak tidur-tidur sampai subuh? Karena diantaranya minum apa ini? Kopi. Jadi kopi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebaliknya pun sama. Ke neraka juga ya? Kopi bisa menjauhkan kita dari Allah. Minum kopi asik main game. Ya kan? Dari malam sampai malam, dari pagi sampai pagi. Kuat sekali dia main gamenya. Karena sebab apa ini? Kopi. Maka boleh jadi kopinya jadi haram. Karena dia keasikan main game, lupa sama tugas. Nih, Coki kan sudah punya istri. Nah, karena sering ngopi-ngopi di sini, istrinya jadi terbengkalai ini. Pengangguran, istrinya dianggurin di rumahnya. Ya, Cokinya kemana? Tiap hari menikmati kopi ini. Maka kopi tadi itu juga menjadi sarana yang menjauhkan Coki dari Allah. Kenapa? Menyia-nyiakan istri yang ada di mana ini? Di rumah. Gitu Coki. Berarti tergantung tujuannya ya? Tergantung tujuannya. Makanya hadis yang namanya innamal a'malu binniyat itu masuk ke semua topik. Hadis wudu itu cuma masuk topiknya wudu. Hadis puasa, ya topiknya puasa. Tapi hadis innamal a'malu binniyat itu masuk di bab salat, masuk di pembahasan puasa, masuk di pembahasan zakat, termasuk masuk di pembahasan kopi. Hadis ini. Jadi kalau kamu ditanya apa hukumnya minum kopi, innamal a'malu binniyat. Niatmu minum kopi itu apa? Baik. Nah, di sini teman-teman pemirsa Mata Hati TV juga jadi tahu, Gus. Jadi kalau ada yang nanya, kamu kenapa suka kopi? Dan hukumnya kopi apa sih? Nah, sudah ada dalilnya ya. Jadi, dan yang paling penting nih Coki ya, kalau ada orang bicara tentang hadis kopi, itu harus kita pertanyakan. Karena berdasarkan literatur ulama Islamnya, saya tidak bicara sainsnya. Kopi itu kan tidak ditemukan pada masa Nabi. Berarti kalau Nabi bicara tentang kopi, itu dipastikan hadis yang palsu kan. Ada tuh hadis katanya man syaribal qahwata. Siapa orang yang minum kopi.
yuhsyaru yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat tuh dia dibangkitkan dari kuburnya itu wajahnya hitam sehitam kopi. Waduh. Nah, ini kan orang dong. yang kayaknya dia mungkin dagang teh tubruk gitu loh. Oke. Nggak suka kalau orang itu minum apa ini? Kopi. Dari mana? Ada hadis yang bicara tentang kopi, sementara dari banyak literatur yang kita pelajari, Rasulullah itu tidak ada meminum apa ini? Kopi. Rasulullah meminum air ya, meminum susu ya, meminum nabis, itu air ya, kemudian dicampur dengan kurma, itu Nabi ada. Tapi nggak ada Nabi minum kopi, jadi nggak perlu khawatir. Tidak ada bicara hadis tentang kopi. Maka kopi ini hukumnya dilihat, dia termasuk sesuatu yang haram apa enggak. Ketika dia tidak memenuhi kriteria yang haram-haram, berarti dia pasti apa ini? Halal. Kan sama cok kayak binatang. Kita bertemu dengan satu binatang yang tidak ada di masa Nabi. Kita mau tahu halal atau haram. Sederhana aja sih. Binatang yang diharamkan dalam agama apa? Yang pertama babi. Ketiga binatang ini bukan keluarga besarnya babi, nggak masuk kartu keluarga babi, maka dia sudah lolos satu apa ini? Satu checklist nih. Oh, dia bukan keluarganya babi. Kalau dia binatang darat, kan tinggal kita buka giginya kan, gitu loh. Oh, kalau giginya nggak ada taring, ya kayak macan, anjing, maka hukumnya menjadi apa ini? Halal lagi nih. Oh, nggak ada taringnya. Oh, tapi dia bisa terbang. Lihat, dia punya apa nggak? Punya kayak burung elang itu kan. Kalau paruh yang bisa membunuh, ya ayam bisa ada paruhnya, tapi nggak bisa membunuh. Tapi ini bisa membunuh, berarti hukumnya haram. Ketika tidak termasuk tiga kriteria itu, ditambah tidak menjijikkan seperti tikus misalnya, maka dia menjadi apa ini? Halal. Sama kan dengan kopi. Kopi itu halal apa haram? Kopi itu halal apa haram? Kita lihat, minuman yang diharamkan pada masa Nabi itu apa? Khamar. Nah, kalau kita kemudian mau tahu halal dan haramnya, kan kita harus tahu alasannya. Nah, alasan khamr itu diharamkan, kan sebetulnya banyak alasan. Nanti tinggal kita pilih alasan yang paling tepat. Itu berbentuk pada masa Nabi benda cair. Pertanyaannya, apakah benda cair itu pasti haram? Enggak. Nah, belum tentu. Kopi ini benda cair, teh benda cair, air mineral benda cair. Ternyata cair dan tidak cair itu bukan yang menentukan halal dan haram. Kalau begitu mungkin baunya. Pertanyaannya, apakah bau itu mempengaruhi hukum? Enggak. Ya, kita mau bau jengkol, mau bete, itu kan tidak sampai haram. Itu hanya hukumnya menjadi makruh, tidak bisa dijadikan alasan ini haram. Rasa, apa pernah sesuatu itu diharamkan dalam agama karena pedes, karena asam, karena pahit? Enggak. Berarti rasa enggak. Warna juga enggak, bau juga enggak, cair juga enggak. Ketemu tuh khamar, oh ini merusak fungsi luhur manusia. Pikirannya hilang. Ya. Sekarang itu ada nggak pada kopi? Nggak ada. Maka kopi tidak termasuk kriteria minuman yang apa itu? Yang haram. Itu sederhana sebetulnya di dalam agama. Jadi Coki sebagai penikmat kopi itu sadar kalau kopi ini halal. Dia menjadi haram kalau nggak dibayar tadi. Atau minumnya berlebihan. Konsep agama, kulu washrobu wala tusrifu. Kalau sudah berlebih-lebihan melampaui kewajaran, minum kopi kayak gini, 1 cangkir oke lah. 2 cangkir oke lah. Tapi kalau 20 cangkir, itu bisa membahayakan jantung orang. Bisa membahayakan organ-organ vital yang ada dalam diri manusia. Maka yang seperti itu jatuhnya menjadi haram. Oke, baik Gus. Berarti tadi penjelasan Gus Faiz itu kita kembalikan lagi ya Gus, bahwa kita minum kopi ini niatnya untuk apa? Gitu. Dia juga bisa menjadi halal, bisa menjadi haram juga kalau kita salah memposisikan porsi kita dalam meminum kopi. Dan tadi saya ada ungkapan Gus Faiz yang menarik nih bicara soal khamar Gus. Khamar. Nah, di banyak kedai kopi yang saya temui ya Gus ya, ada kopi namanya kopi bir Gus. Oh, namanya kopi bir. Nah, mungkin orang yang belum mencoba kopi bir itu berpikir kan ini kopi dicampur dengan bir. Jangan-jangan ketika saya sebut kopi bir, Gus Faiz juga berpikir kopi ada birnya. Iya pasti. Iya kan? Iya. Asosiasinya kan ke sana. Iya, ternyata kopi bir ini hanya namanya saja, Gus. Hanya namanya saja, dan dia ternyata tidak ada birnya. Tetapi karena namanya kopi bir, ini mengundang orang atau men-trigger orang
pencinta kopi untuk datang dan ingin nyobain yang namanya kopi bir. Karena mungkin dia berpikir ada birnya, tapi dia di-trigger oleh namanya. Nah, ini hukumnya bagaimana ya, Gus? Karena mengundang orang penasaran karena birnya gitu, Gus. Ini penting, Cok. Kalau sudah bicara syariat Islam, itu syariat ini indah. Hukum itu tidak dilihat hanya sebagai legal formal aja, gitu loh. Tidak seperti yang kita bayangkan, hukum itu hitam putih, enggak. Di sana mungkin ada etika, ya kan? Di sana ada budaya, yang semua itu harus diperhatikan loh. Agama itu sampai punya kaidah namanya al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu bisa menjadi hukum loh. Yang kemudian syariat akan melihat pada kebiasaan itu gitu. Kayak misalnya Coki jual beli nih, mebel, kursi, meja. Kalau kebiasaannya orang di kampung itu, kalau beli kursi, meja, itu harga termasuk ongkos kirim. Walaupun tidak disebut nih, begitu saya beli Coki, saya beli ini meja makan ya, saya bayar 10 juta. Sudah menjadi kebiasaan turun-temurun antar generasi, harga itu termasuk ongkos kirim. Tahu-tahu Coki nggak ngirim. Saya komplain, Cok, ini kok nggak dikirim? Ya kan Gus belum bayar ongkos kirimnya. Saya tungguin, nggak bisa dong. Kan semua orang yang beli meja kursi dengan termasuk ngirimnya. Berdebat. Saya berdalih dengan kebiasaan. Dan itu diakui oleh semua orang. Maka kebiasaan itu bisa menjadi apa ini? Hukum. Oleh karena itu, ketika Coki bertanya, apa hukumnya minum kopi bir? Pertanyaannya adalah, mengapa sih harus cari nama yang kemudian identik dengan sesuatu yang diharamkan oleh agama? Kan gitu. Kenapa nggak misalnya cari kopi yang ada seperti sekarang? Kopi Aceh, kan gitu kan? Kopi Toraja. Itu melihat betapa kayanya Nusantara dengan beragam cita rasa kopi. Itu kan menjadi positif. Ya, Coki tahu nggak? Waktu dulu di satu daerah di Jakarta Selatan, itu juga ada kafe yang enak sekali. Itu di antara ciri khasnya itu adalah kopi Toraja. Ketika saya tanya, kopi Toraja kayak apa? Itu yang di kafe itu bercerita, bukan tentang kopi aja, tentang keindahan tanah Toraja. Yang membuat saya penasaran dan ingin sampai ke sana. Begitu saya sampai ke Toraja, saya menyaksikan keindahan yang betul-betul diceritakan. Kan ada manfaatnya. Menyebut Toraja, maka saya juga ikut berwisata. Menggalakkan kita untuk mengenal keindahan Indonesia. Jadi ketika umpamanya, ini dikasih coffee beer, tidak ada birnya. Meminum itu hukumnya apa? Secara substansinya halal dong. Kan nggak ada sesuatu yang haram. Apa sih artinya nama? Gitu kan bisa aja kan? Ada minyak babi cap unta, ada minyak unta cap babi. Lihat tuh. Kamu mau pilih mana, Cok? Ya saya mau pilih ya minyak unta cap unta. Gitu. Tapi boleh jadi pada satu masa nggak ada cap unta yang cap minyak unta yang cap unta. Adanya minyak unta cap babi. Ketika saya tahu itu isinya adalah unta, karena keadaan tertentu ya saya ambil. Karena saya tahu ini bukan minyak babi, ini minyak unta. Halal buat saya sebagai muslim. Nah, sama halnya dengan kopi tadi kan. Sebetulnya kalau lihat substansinya ya halal saja. Tapi pertanyaannya, kenapa sih harus memberi nama yang berorientasi berpikir kepada sesuatu yang jelek? Kenapa nggak berpikir yang baik-baik saja? Nah, oleh karena itu, kalau Coki bertanya mengkonsumsinya hukumnya apa? Kalau dia niatnya memang minum itu untuk kopi, kayak orang Betawi minum bir peletok. Itu kan dikasih jahe. Panasnya itu bukan alkohol itu. Jahe, mungkin ada beras kencurnya atau ada apanya. Saya minum. Ya sebenarnya halal kan. Tapi jangan sampai nanti ada orang yang meminum itu untuk bangga-banggaan, Cok. Bikin konten kayak sekarang nih, ini lihat nih, gua nggak takut minum bir, ini kopi bir gua minum, seolah-olah dia kan menistakan hukum Allah kan, karena Allah mengharamkan apa ini khamr, dan khamr itu ada kandungannya sama dengan bir misalnya, padahal dia cuma mau bercanda-canda itu, tapi kan tidak semua orang mengerti itu, Cok. Bisa jadi Coki bilang saya minum kopi bir loh. Tahu Coki itu santri, tahu Coki itu santri. Orang nanti bilang tuh nggak apa-apa minum bir. Buktinya Kak Coki, Ustadz Coki minum bir nggak masalah.
Padahal bir yang kamu minum itu kan bukan bir yang diharamkan dalam agama. Betul. Nah, oleh karena itu, kalau mau membuat usaha, bukan saja hukum substansinya, tapi etika, norma. Ya norma kita nggak nerima kan, ada bir, ada minuman keras. Coba di kampung, kalau sudah ada orang jualan minuman keras, itu image orang sekampung tuh negatif, Coki. Nggak usah pakai agama, pakai budaya dan kearifan lokal, itu sudah nggak bisa diterima. Jadi hal-hal yang seperti ini itu juga harus jadi panduan dalam berusaha, memberi nama usaha, packaging, kemasan. Ya kan tidak perlu misalnya Coki mengemas biji kopi ini kemudian dalam bentuk misalnya babi gitu kan, kan nggak perlu gitu, karena bisa mencari bentuk yang secara estetika juga jauh lebih indah gitu. Itu aja sih Coki panduannya. Gus. Padahal kopi bir ini rasanya tuh enak, Gus. Iya. Tapi banyak orang yang salah paham tentang kopi bir ini, dikira kopi yang mengandung bir atau kopi yang dicampur bir. Nah, atau misalnya kan bisa jadi kenapa kok itu kopi disebut kopi bir? Oh, karena mungkin dicampur jahe, ada panasnya, ada. Ya kenapa nggak dikasih hazanah bangsa ini? Misalnya Cok, kita dulu belajar nih di SD saya. Kenapa sih bangsa-bangsa Eropa yang kelak menjadi imperialisme barat itu, Portugis, Belanda, datang ke Indonesia itu karena apa? Karena rempah-rempah. Mereka masuk ke Maluku itu, ngambil buah pala. Karena buah pala itu kalau di kita biasa-biasa aja. Tapi di sana harganya menjadi apa itu? Mahal. Karena ketika mereka menghadapi musim dingin yang ekstrim, buah-buah seperti pala yang bisa memberikan kehangatan kepada tubuh dan itu alami, bukan alkohol, bukan whisky, itu kan lebih bagus dari aspek kesehatan. Harganya mahal. Kenapa kita kemudian hazanah itu nggak kita tumbuh kembangkan? Betul. Ya, bahwa jahe itu kan khas Indonesia. Kunyit misalnya, kita juga nggak tahu kan, Cok. Bisa jadi kamu nanti punya kafe, kamu bisa ngeracik kopi, kamu campur-campur kan. Kopi dengan coklat. Coklat itu khas Indonesia. Kita nggak tahu lagi kalau kelapa. Buah kelapa itu kan buah khas kita. Yang paling nggak di Asia Tenggara lah. Kamu nggak akan nemukan kelapa di Eropa misalnya. Kenapa nggak bikin kopi dicampur kelapa? Mungkin aroma santannya bisa membuat rasa yang berbeda. Atau kasih cengkeh misalnya. Ya kita nggak tahu lah soal itu ya. Tapi yang seperti itu kan jauh lebih baik, jauh lebih berharga, jauh lebih market friendly buat negara muslim ketika kamu memberikan hazanah-hazanah seperti itu. Atau misalnya kopi zam-zam. Kamu campur betul tapi air zam-zam sesendok misalnya, kan gitu kan. Itu kan lebih positif gitu lah, Cak. Siap. Oke. Berarti mungkin untuk para pecinta kopi, terutama pemirsa Mata Hati TV nih, Gus. Iya kan. Jadi balik lagi bahwa mungkin juga ada yang pernah nyobain kopi bir gitu kan, dan mungkin tahu rasanya itu memang tidak ada birnya, tetapi dari jawaban Gus Faiz kita jadi belajar, jadi ada ilmu yang kita dapat bahwa harus dipikirkan soal etika, soal norma, sampai pada penamaan labeling satu produk itu kalau bisa menggunakan kata atau hal-hal yang memang tidak berorientasi pada sesuatu yang diharamkan agama gitu. Negeri kita ini Coki kaya dengan budaya, kaya dengan norma, kaya dengan nama. Betul. Ya, nama-nama yang luar biasa gitu kan ya. Kalau misalnya nih ya, ada orang bilang, "Oh, saya kepengen kopi yang identik dengan kekuatan." Kenapa nggak kasih nama kopi Gajah Mada? Kan gitu. Oh, saya ingin kalau minum kopi ini orang bisa kokoh dan kuat. Kenapa nggak pakai nama Borobudur? Ya, betapa bangunan yang disusun-susun dari batu itu bisa bertahan berabad-abad sampai hari ini. Pak, tanpa menggunakan teknologi modern. Hari ini kadang kita baru bangun rumah sedikit, sudah kropos, kita baru bangun jembatan sedikit, sudah ambruk. Nah, itu kan mungkin jauh lebih baik buat generasi kita. Atau nama-nama misalnya tempat yang dahulu misalnya ya menjadi simbol, Majapahit, Singasari misalnya ya, itu saya pikir luar biasa itu ya. Kalau kita mau cari kearifan lokal kita gitu, daripada kita menggunakan budaya asing. Bir itu kan bukan bahasa kita, bukan budaya kita misalnya.
Nah, kita pakailah itu yang sesuai dengan budaya kita. Baik. Itu Cok. Baik Gus, nah berarti saya nih merasa sangat bersyukur, sangat senang karena bisa ngajak Gus Pais ngopi pada sore hari ini. Dan Karena saya juga senang karena baru kali ini kita ngaji bab kopi. itu karena di antara banyak murid-muridnya Gus Pais termasuk saya ini banyak sekali yang pecinta kopi. Nah, mudah-mudahan saya mewakili teman-teman ya, terutama para Penikmat santri-santri kopi. yang penikmat kopi ini bisa menonton Mata Hati TV di tema kali ini, biar mereka yang pecinta kopi paham betul bagaimana hubungan antara kopi dengan agama, Gus. Iya. Dan mudah-mudahan aktivitas ngopi kita sore hari ini menjadi nilai ibadah karena ada pembahasan agama di sini, Gus. Mencerahkan Kepada gitu. banyak orang. Sesuai dengan apa yang Coki katakan. Jadi ini kita sampailah pada penghujung acara kopi mengopi sore Iya. hari ini, kita bisa lihat betapa agama Islam itu selalu mendukung semua yang memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia. Apakah dia air, apakah dia udara, apakah dia benda padat, apakah dia manusia dengan berbagai macam etnis, keragaman, selama semua itu mendatangkan kebajikan buat kehidupan ini, maka syariat itu pasti akan selalu mendukung. Begitu Coki dan para pemirsa Mata Hati TV, sore hari ini menjelang senja, saya akan mengakhiri kebersamaan kita bersama Coki Guntara. Mudah-mudahan dari pembahasan ini ada manfaatnya, kita bisa mengerti bahwa pada semua aktivitas yang positif, agama itu akan selalu memberikan dukungan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Gus. Sama-sama Sudah Coki. banyak Terima pencerahan kasih yang- kopinya. Ini yang luar biasa. Sekali lagi kita minum kopinya, Gus.